Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Baik teman-teman kelas 6 ya, LDS. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu mantik ya dengan buku pegangan atau kitab muqarrar yaitu Nadham Sulamul Munawwarah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ilmu ya, bagaimana ilmu itu bergerak, bagaimana ilmu itu memiliki jenisnya apa saja ya. Ada ilmu qadim, ada ilmu hadis ya. Kemudian ilmu hadis yang ilmu makhluk ya, itu ya. Itu juga terbagi menjadi ada tasawur, ada tasdik, kemudian juga perinciannya. Nah, kemarin ya kita sudah memetakan bahwa tema-tema dalam ilmu mantik yang akan kita pelajari itu masuk dalam kategori dua ranah itu, tasawur dan tasdik. Ya, tasawur dan tasdik, penggambaran dan pembenaran gitu ya, benar tidaknya. Gitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema yang pertama ya dari pembagian tersebut, yaitu tentang dilalah. Ya, dilalah ini masuk dalam tema tasawur, penggambaran. Ya, bagaimana kita menggambarkan. Gitu. Oke, langsung saja ya, tidak usah berpanjang kata. Ini adalah kitab yang akan atau bait yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Nah, tugas kalian ya, nanti silahkan saya memberikan dua pilihan antara membuat ringkasan ya, ringkasan atau mind mapping ya. Ringkasan terserah dalam bentuk mind mapping ataupun dalam bentuk narasi, atau yang kedua adalah membuat contoh-contoh daripada pembagian daripada dilalah ya. Untuk contoh-contoh saya batasi untuk contoh dilalah yang lafdiyah ya, yang lafdiyah yang jenisnya ada 3 ya. Kemudian luzum gitu ya. Ada dilalah lafdiyah yang 3 yang hasba tabaan wat'an sama aklan ya. Kemudian yang wat'an itu terbagi lagi menjadi ada di situ lazim ya, mutabaqah, tadammun sama lazim ya. Coba bikin itu, berarti ada 6 ya. Itu ada 6, bikin 6. Yang lafdiyah, jenis lafdiyah 3 ya. Wad'iyah yang tabi'iyah ya sama akliyah ya. Kemudian yang wad'iyah ini dibagi lagi menjadi mutabaqah, tadammun sama lazim gitu ya. Oke, untuk biar lebih jelas lagi saya bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang akan kita baca adalah 2 bait ini sebenarnya, sedikit, tapi nanti penjelasannya ya, urutannya yang agak panjang. Oke, anwa'ud dilalatil wad'iyah. Dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatul mutabaqah. Wa juz'ihi tadammunan wa malazim fahuwal tizamun in bi'aqlinil tuzim. In bi'aqlinil tazam ya. Tuzim juga bisa aja sih. Tuzim biar pas lazim. In bi'aqlinil tuzim. Nah, dilalah ini penting ya. Nanti kalau orang dalam berdebat ya, orang dalam berdalil ya, itu butuh dilalah. Ya, dilalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin.
Anwa'ud dilalati al-wad'iyati. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ud dilalati al-wad'iyati. Ini adalah jenis-jenis dilalah wad'iyah. Dilalah wad'iyah. Dilalatul lafzi, ya. Dilalatul lafzi bahwasanya dilalatul lafzi atau dilalah lafziyah gitu ya. Dilalah lafziyah sama. Bahwasanya dilalatul lafzi atau dilalah lafziyah alama, ya, alama atas sesuatu wafaqahu, ya, wafaqahu yang sesuai apa ma hu terhadap lafaz, ya, hu terhadap lafaz, yad'unaha itu menyebut para ulama ha terhadap dilalah jenis ini, ya, ha terhadap dilalah jenis ini menyebutnya dengan sebutan dilalatal mutabaqah, ya, dengan sebutan dilalah mutabaqah atau dalam nama lain nanti mutabaqiyah, ya, mutabaqiyah atau mutabaqiyah. Ya. Wa juz'ihi, ya, wa juz'ihi ay dilalatul lafzi ala juz'ihi itu maksudnya. Wa juz'ihi dan dilalatul lafaz atas sebagian lafal, ya, atas sebagian lafal ala juz'ihi au alama wafaqahu fi juz'ihi gitu ya bagiannya tadammunan, ya, itu ulama menyebutnya dengan tadammun, dilalah tadammun, ya. Wama dan bahwasanya dilalatul lafz, ya, dilalah lafziyah lazima yang harus, ya, lazim, ya, yang lazim bahwa iltizamun, bahwa maka dilalah jenis ini iltizamun itu disebut iltizam, dilalah iltizamiyah, nah, dalam sebutan lain inil tuzima, ya, inil tuzima jika ditetapkan apa dilalah ini apa ma, ya, diaklin dengan akal. Jadi urutannya itu inil tuzima biaklin, ya, dengan akal, ya. Jika ditetapkan apa ma diaklin dengan akal, ya. Oke, ini sangat padat sekali, ya, dua bait, tetapi penjelasannya nanti akan sangat panjang, ya, karena akan saya runut dari awalnya, gitu, dari awal. Tidak hanya pada dilalah lafziyah saja, gitu. Oke, untuk memudahkan ini saya seperti biasa saya pakai mind mapping, ya, mind mapping biar memudahkan kita dalam memahami. Oke, pertama adalah dilalah, ya. Apa sih itu dilalah? Dilalah itu fahmu amrin min amrin, ya, memahami sesuatu dari sesuatu, ya, memahami perkara dengan perkara, memahami atau memahami atau apa ya, ya, memahami gitu ya. Kita ingin mengetahui sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, itu namanya dilalah, gitu ya. Ingin memahami atau ingin mengetahui apa sih itu kursi misalnya, ya, maka harus menjelaskan dengan sesuatu yang lain, ya, itu memahami atau mengetahui suatu perkara dengan perkara yang lain, nah itu dilalah, itu, atau gampangnya itu dalil gitu ya. Dilalah kan dari kata dalla, ya. Dalla ya kullu dilalatan. Nah, dilalah ini cara mengetahui sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, itu secara umum dapat dibagi menjadi dua, ya. Ada yang lafdiyah, ada yang ghairul lafdiyah, ya. Ada yang bisa dengan kata-kata, ya, dengan redaksi. Ada yang ghairul lafdiyah atau dengan fi'il, ya, dengan perkara, ya, dengan fi'liyah.
gitu, dengan bahasa verbal gitu ya, dengan bahasa verbal atau dengan suatu benda gitu ya, bukan dengan kata-kata ya, dengan kata-kata. Ini untuk memudahkan saja ya. Pertama misalnya dilalatul lafziyah tadi ya, petunjuk lafal ya. Memahami sesuatu dengan petunjuk lafal ya, itu juga dibagi menjadi tiga. Ada yang aklan atau akliyah, ada yang tob'an, tob'iyah, ada yang wad'an ya, wad'iyah. Pertama adalah aklan, logis, yang logis ya, logis. Dilalah lafdiyah ya, yang akliyah ya, itu contohnya ya, misalnya di situ adalah dilalatus sorof ala nuzulil musibah. Petunjuk apa sorof untuk menunjukkan adanya atau turunnya musibah gitu. Oke. Ini yang lafdiyah ya, lafka. Sorof itu artinya teriak ya. Petunjuk teriakan ya. Orang teriak itu kan lafal ya. Ya. Orang teriak ya, untuk menunjukkan adanya sesuatu yang mengenai dirinya ya. Ketika orang berteriak gitu ya, orang tertimpa sesuatu kemudian teriak ya, itu kan lafal yang dikeluarkan gitu. Nah secara logika ya, itu memang orang yang kena musibah, tertimpa sesuatu, tertimpa pohon jatuh misalnya kemudian teriak ya, itu yaitu ya akli ya, itulah dia akli ya gitu. Adanya adanya teriakan yang berupa lafal itu menunjukkan adanya sesuatu yang menimpa pada orang yang teriak tersebut ya gitu, sesuatu yang menimpa pada orang yang teriak tersebut gitu. Nah ini secara logika sudah dipahami, dapat dipahami gitu. Nah, kemudian ada yang tobiyah, tobiyah tabiat ya. Tabiat itu ya karakter, memang seperti itu umumnya karakternya ya gitu. Dilalatul anin alal marok ya, petunjuk orang yang merintih. Merintih itu kan kata-kata ya, itu menunjukkan adanya rasa sakit ya, orang yang sakit kemudian merintih ya, itu marok. Atau misalnya ya, kalau aklan itu sudah logis ya, pasti, hampir pasti gitu ya, karena umumnya seperti itu di logika. Kalau top-an itu tabiat. Tabiat ini ya bisa jadi ada yang enggak gitu ya, ada yang orang sakit itu enggak ya, tapi itu pengecualian. Umumnya ya itu orang merintih kalau sakit. Atau kalau kita buat contoh lain misalnya, dilalatu apa namanya, eh, dilalatul buka ya, dilalatul buka ala al khazan ya, orang yang nangis itu menunjukkan adanya kesedihan misalnya. Atau dilalatut tabassum ala al farah gitu. Jadi kalau tabassum kan nggak keluar kata ya, tetapi kalau nangis kan keluar kata gitu. Nah itu intinya, contohnya seperti itu latihan. Ada yang waktunya, waktunya ini waktu diletakkan, artinya dibuat oleh suatu kelompok, suatu daerah nah, gitu ya, suatu daerah. Misalnya kalau di Indonesia misalnya, untuk mendefinisikan sesuatu ya, maka dia dibuatlah kata-kata ya, itu waktunya namanya, dilalah lafiyah waktunya gitu. Mendefinisikan misalnya misalnya saya kasih contoh, misalnya dilalatu Jakarta ya, tapi ini keadaan nanti dilalatu, atau bisa juga tuh,
Dilalatu Jakarta ala asimati Indonesia. Ya, petunjuk Jakarta atas ibu kota Indonesia. Ya, itu kan wad'iyah ya, karena dibuat ya, bukan dari sananya tapi dibuat. Ketika Jakarta kemudian dijadikan sebagai ibu kota Indonesia, maka itu bisa masuk dalam kategori ini karena dibuat. Tapi sebelumnya kan enggak gitu. Jadi kalau aklan sama topan ini hampir paten ya, karena secara logika dapat diterima kapanpun. Topan ini juga umumnya ya tabiat secara tabiat manusia. Tapi kalau watan ini dibuat. Gitu. Oke, itu kalau dilalah labdiyah. Ada yang ghairul labdiyah ya, tidak berlafal atau fi'liyah ya. Dia adalah bentuk pekerjaan, bentuk benda, bukan diucapkan. Contoh, ini juga ada aklan, ada topan, ada watan. Yang akliyah coba, yang aklan. Dilalatud dukhon alan nar. Adanya asap itu menunjukkan api ya. Kita melihat misalnya ada asap membumbung. Ya ini kan bukan kata-kata itu. Ini kan fi'il, perbuatan atau benda ya. Asap membumbung itu menunjukkan di bawahnya ada api yang sedang hidup. Gitu. Itu secara logika dapat diterima oleh siapapun. Ya, secara logika. Kemudian yang kedua, kobaan ya tabiat. Dilalatul khamroh atau khamroh. Oh ya, khamroh ya. Tapi nanti khamrohnya ada yang lain juga sebenarnya. Apa pasnya? Khamroh ini karena merah itu bisa jadi ada yang menunjukkan kemalu malah ya. Gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hamroh itu saja ya. Hamroh dalam arti umum ya. Dengan arti hamroh dalam arti apa namanya? Dalam arti manusia ya. Sifat manusia. Jadi Aisyah itu kan Humairah, itu kan pemalu. Dilalatul hamroh ala syaja'ah. Tapi kalau merah, ya, merah itu menunjukkan berani, ya, merah darahku itu. Gitu. Ini topiknya, cara topiknya. Atau bisa kita misalnya yang lain ya. Dilalatul as-sawat ya, hitam ya, itu menunjukkan kesedihan ya. Itu bisa juga. Atau dilalatu, nah ini kan sebenarnya kalau kita masuk dalam teori semiotika, ya, semiotika ini pas sekali dilalah seperti ini ya. Ini semiotika ini. Gitu. Uh, kan ada dalam semiotika itu kan pembahasan tentang tanda. Nanti kalian kalau di apa jurusan komunikasi itu akan mendapatkan ilmu itu, atau kalau kalian masuk dalam astra itu akan pelajari itu semiotika. Dalatul hamroh ala syaja'ah. Merah itu menunjukkan keberanian. Sawat ya, saudah ya, itu menunjukkan kesedihan misalnya seperti itu. Tabiatnya seperti itu. Gitu. Atau kalau tadi bila tabassum, ini kan perbuatan ya, bukan kata-kata. Orang senyum itu kan tidak mengeluarkan kata-kata. Tabassum ala al-farah ya, misalnya. Gitu. Ini tabiat. Tabiatnya seperti itu. Ya. Tabiatnya kalau orang senang itu ya senyum. Gitu. Senyum sendiri misalnya, kalian kan kalau senang senyum sendiri kan. Gitu. Oke, itu tabiat. Kemudian wab'iyah ya, yang diletakkan, yang dibuat, disepakati. Gitu. Yang disepakati. Dilalatul isyarah ala makna na'am. Ya. Mengangguk ya, itu menunjukkan iya. Nah, ini kan kesepakatan sebenarnya. Gitu. Mengangguk menunjukkan iya. Nah, yang wab'iyah inilah ya nanti itu baik yang lafziyah maupun non lafzi tadi ya. Itu yang akan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun juga ada potensi untuk sama juga gitu. Misalnya kalau panjang tangan misalnya di Indonesia sama Arab beda
panjang tangan di Indonesia itu mencuri, panjang tangan di Arab itu memberi malah. Ya, makanya di hadisnya Nabi itu, ya, Saudah itu dianggap sebagai atwalul yad, ya, gitu. Karena wad'iyah diletakkan oleh suatu daerah. Ya. Dilalatul isyarah ala makna na'am. Mengangguk, ya, menunjukkan ya, ya. Nanti menggeleng menunjukkan tidak. Gitu. Itu kan kesepakatan sebenarnya, kesepakatan. Bukan akliyah, bukan juga topiyah. Gitu. Oke. Tadi yang dibicarakan adalah yang lafdiyah dan sekaligus wad'iyah. Tadi kan dibatasi pada dilalah, lafdiyah, wad'iyah. Jadi dua bait tadi itu sebenarnya bahas tentang dilalah, lafdiyah, wad'iyah. Gitu. Nah, cuman ini saya jelasin dari awal runutannya. Nah, dilalah lafdiyah, wad'iyah, ya itu apa sih? Yang contohnya tadi dilalatul insan alal hayawan an-natik. Ya, tadi manusia sebagai petunjuk, ya, definisi hayawan an-natik, ya, hewan yang berbicara. Itu maksudnya apa? Definisinya adalah dilalatul lafdi ala maknahu, ya. Menunjukkan atau memahami suatu lafal dengan memahami maknanya, ya. Kalian memahami kursi, makna kursi itu apa secara definisi gitu ya. Kipas itu secara definisi apa? Nah, itu namanya dilalah lafdiyah wad'iyah. Ya, dilalah lafdiyah wad'iyah. Misalnya ilmu mantik, ya, itu definisinya apa kemarin? Nah, itu berarti masuk dalam dilalah lafdiyah wad'iyah. Itu dan seterusnya. Nah, dilalah lafdiyah wad'iyah ini terbagi lagi menjadi tiga. Ya. Tadi ada yang mutabaqah, ada tadammun atau tadammuniyah, atau lazim atau iltizamiyah. Ya. Masing-masing punya definisi dan contohnya. Ya. Misalnya yang mutabaqah, definisinya adalah dilalatul labdi ala tamami wa mawudi ala, atau dilalatul labdi ala mawafaqah tadi ya, tiga itu. Dilalatul labdi ala tamami mawudi ala. Petunjuk lafal atas sempurnanya, ya, definisi atau sempurnanya sesuatu yang diletakkan padanya, yang dilekatkan padanya. Contoh, dilalatul insan ala majmu'il hayawan an-natiq. Ya. Yang disebut manusia, ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan sekumpulan atau keseluruhan definisi dari al-hayawan an-natiq. Ya. Hewan yang berbicara. Ya. Harus jamik manik gitu ya. Gampangnya itu. Jamik manik tidak boleh hanya jamik saja, tapi manik enggak. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya kalau kita mendefinisikan kursi misalnya, ya, itu sebagai suatu benda yang terdiri dari bla 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 misalnya. Atau kita mendefinisikan Darussunnah misalnya. Darussunnah itu sebagai lembaga pondok pesantren yang khusus pada hadis misalnya seperti itu. Nah, itu harus lengkap, ya, definisi secara lengkap. Itu namanya mutabaqah, ya. Ada lagi yang kedua adalah tadammun, ya, tadammuniyah, yaitu dilalatul lafzi ala juz'il ma'na fi dinni, ya. Dilalah lafziyah tetapi hanya sebagian makna saja. Yang mana sebagian makna tersebut itu masuk atau menjadi bagian dari makna, ya. Contoh, dilalatul insan alal hayawan, ya, awin natik, ya. Petunjuk atau dilalah tentang manusia itu untuk menunjukkan hayawan saja, ya, hewan saja, atau natik saja. Atau kalau tadi saya contohkan Darussunnah, misalnya mendefinisikan Darussunnah itu sebagai petunjuk, sebagai apa, lembaga pondok pesantren gitu saja. Itu kan sudah masuk dia, tetapi hanya sebagian. Ya. Kenapa? Karena tahus hadisnya tidak dimasukkan di situ. Padahal kalau mau yang mutabaqah yang lengkap itu harus ada khusus hadis, nah, gitu. Tapi kalau hanya sebagian, nah itu namanya tadammun atau tadammuniyah. Dilalah lafdiyah wad'iyah tadammuniyah. Ada lagi yang lazim atau iltizamiyah. Dilalah lafdiyah wad'iyah iltizamiyah. Dia dilalatul lafdi ala amrin kharijin anil makna lazimun lah atau lazamalah. Petunjuk lafal atas sesuatu atau perkara yang keluar dari makna,
tetapi masih harus, gitu ya. Dia secara definisi ya tidak masuk dalam maknanya, tetapi keberadaannya itu menjadi sebuah keharusan. Contoh, mislu dilalatil insan ala qabilit ta'allum. Manusia didefinisikan atau dipahami untuk menunjukkan orang yang bisa belajar, gitu ya. Nah, itu lazim ya, iltizamnya. Gitu. Atau saya kasih contoh misalnya. Kalian mendefinisikan sambel ya. Sambel untuk mendefinisikan sambel ya dengan apa? Dengan dilalah pedas ya misalnya. Kata-kata pedas ini untuk mendefinisikan atau memahami sambel, gitu ya, sambel. Ini secara jenis ya masuk dalam dilalah lafziyah, wad'iyah, iltizamiyah. Kenapa demikian? Karena pedas ya itu keluar dari makna dari sambal itu sendiri, tetapi dia menjadi keharusan karena yang namanya sambal itu ya pedas. Tapi secara definisi enggak. Secara definisi sambal itu kan ya apa, makanan yang terbuat dari ini ya. Adapun rasa pedas itu udah keluar dari definisi itu, gitu. Atau begini lagi, misalnya saya mendefinisikan atau memahami apa ya, atau bisa dicari nanti yang lainnya. Misalnya kalau gula itu ya, manis ya, itu sebagai dilalah untuk gula. Tapi secara definisi kan bukan itu. Gitu. Tetapi keberadaan manis itu harus ada pada gula. Sebagaimana keberadaan pedas itu harus ada pada sambal tadi. Ya. Oke. Iltizamiyah ini, lazim ini ya. Iltizamiyah ini nanti terbagi lagi ya. Dari segi mahal atau dari sisi dal sama madlul ya, atau lazim sama malzum ya, itu dibagi jadi 3 ya. Lazim sama malzum itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah lazim dihni fakot ya. Dihni ya, rasa atau hati ya. Itu saja. Contoh, luzumul basar lil ama atau omni ya. Keharusan melihat ya untuk buta ya, untuk buta. Nah, ini bagaimana kita memahami adanya buta dengan keharusan adanya melihat ya, gitu ya. Nah, ini kan dihni rasa ini. Yang namanya buta itu apa sih? Buta itu kan apa ya? Buta itu ya sesuatu keadaan yang mata tidak bisa melihat orang, ya tidak bisa melihat orang. Tetapi kalau kita pahami menggunakan ilzami, ya, itu justru petunjuknya itu karena adanya yang melihat, gitu ya. Karena adanya yang melihat. Adanya buta itu karena adanya orang yang melihat. Begitu juga sebaliknya, adanya pemahaman tentang melihat itu karena adanya orang yang buta, gitu maksudnya. Gitu. Secara definisi nggak masuk, tetapi menjadi keharusan. Gitu. Menjadi keharusan. Itu dihni ya, rasa. Gitu. Rasa, perasaan atau dalam diri. Gitu. Atau nyampur jadi satu gitu, eksternal. Yang kedua adalah khoriji ya, khoriji fakot ya, yang eksternal. Mislu luzumis sawat lil ghorab ya, seperti keharusan gelap terhadap maghrib ya, petang ya. Nah, petang, definisi petang itu apa sih? Ya, definisi petang itu kan waktu sebenarnya, hubungannya dengan waktu. Gitu, ketika jam 6 ya atau sore, setelah sore gitu ya, itu namanya petang. Tetapi pemahaman tentang petang ini dapat kita gambarkan dengan menggunakan
sawat, ya, gelap, ya, karena ketika petang ini gelap mulai datang. Tetapi secara definisi gelap itu bukan definisi gorob, ya, tetapi adanya petang ini menjadi bagian yang harus, ya. Adanya gelap ini menjadi bagian yang harus pada petang. Gitu. Kalau petang ya pasti gelap. Gitu. Nah, untuk memahami ini menggunakan khoriji atau musyahadah. Gitu. Penglihatan, ya, indera perasa, indera luar. Gitu. Nah, itu. Oke. Yang ketiga adalah dhihni wa khoriji, ma'an. Ya. Perasaan dan eksternal atau penglihatan secara bersamaan. Contoh, mislu luzumiz zaujiyah lil arba'. Keharusan pemahaman zaujiyah. Zaujiyah itu maknanya pasangan, berpasang-pasangan. Lil arba'ah untuk 4 barang. Ya. Atau mislu luzumil fardiyah lis salasa, atau seperti keharusan fardiyah, ganjil, ya, satu atau individu, atau ganjil lah, ganjil untuk 3. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipasangkan, ya, itu namanya fardiyah. Gitu. Nah, 4 sebagai berpasangan dan 3 sebagai ganjil tidak bisa berpasangan, ya. Ini dapat dirasa melalui dhihni sama melalui khoriji secara bersamaan. Gitu ya. Nah, ini ya, ini adalah pembagian dari lazim dari segi atau dilihat dari sisi al-lazim wal malzum, ya, al-lazim wal malzum. Tapi sebenarnya ada lagi pembagian dari segi khofaihi wa wuduhihi, ya. Lazim min bitibari khofaihi wa wuduhihi, dari segi kejelasan dan juga kesamaran. Nanti ada yang al-lazim al-bayyin, ada al-lazim al-khafi. Al-lazim al-bayyin itu yang jelas, ya. Yang jelas itu ma la yahtaju ila dalilin akhar, ya. Ya, tidak membutuhkan dalil yang lain, yaitu yang lazim, yang bayyin, ya. Contohnya apa? Tadi, ya, az-zaujiyah lil arba'ah atau al-fardiyah lis salasa itu lazim al-bayyin. Tetapi kalau yang khafi, yang kurang jelas, itu misalnya al-alam, al-hadis lil alam, petunjuk baru atas alam. Untuk memahami alam sebagai sesuatu yang hadis, itu kan tidak bisa langsung, harus butuh dalil lain, ya, butuh silogisme, butuh muqaddimah, sugro dan kubro, lalu natijah. Artinya butuh penalaran yang lain, ya, petunjuk yang lain, tidak bisa langsung. Tetapi kalau yang bayin itu bisa langsung, ya, itu yang pembagian lazim dari segi dari segi khofaihi wa wuduhihi. Oke, sampai di sini saya kira cukup untuk dilalah, ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, ya. Nah, sebagaimana tadi, silahkan kalian tugasnya, ya, bisa memilih antara ringkasan atau ringkasan dari materi saya tadi, ya, entah bentuk mind mapping atau bentuk uraian, atau membuat contoh saja, ya. Contoh saja yang dibuat contoh apa? Yang lafziyah akliyah, tabniyah, wadniyah, kemudian yang wadniyah ini lagi jadi 3, mutabaqah, tadamun, lazim, gitu. Jadi ada 6. Ya, itu saja. Kalau yang berlatih atau pilih nggak usah, atau yang dhihni khoriji ini nggak usah, gitu. Oke, nanti silakan ditulis di buku kalian. Oke, saya kira cukup, ya, untuk pertemuan kali ini tentang dilalah, ya. Semoga bermanfaat, ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.